Dan yang sangat menarik, tapi kita akan segera menyaksikan untuk drafting phase di match ketiga game yang pertama Homeboys versus the Ohio Brothers. Dan akan seperti apa nih draft yang dibawakan? Apakah kembali menggunakan Povius mid lane untuk Homeboys, Om? Yap, Arlot yang ternyata langsung dibuang juga satu EXP lane yang memang cukup bisa mengganggu, apalagi ketika ada tim fight besar yang sedang terjadi. Tunnel Slash yang bisa mengubah arah. Dan juga dengan adanya ketahanan dia ya, dengan Vengeance untuk bisa mengisi kembali HP-nya. Tapi Matilda ini tidak diinginkan oleh Homeboys. Sebagaimana yang kita ketahui ya kan, ini sebenarnya ada banyak seperti Nolan, Guinevere, atau bahkan dengan Baxi Angel yang sering keluar bersama dengan One One. Iya, wah One sih masih jadi hot topic banget ya untuk di ban atau di pick. Tapi untuk Guinevere sekarang ditutup, tidak akan diberikan. Dan ya, berbicara tentang adanya juga hero counter initiate yang lagi on meta banget, ada Faramis nih. Yang dimana itu juga menjadi satu hero nyaman untuk Warlord. Sedangkan kalau ngelihat dari Hun ya, beberapa waktu ke belakang, bahkan di MPLI kemarin sempat membawakan ke arah Chang'e. Ya, Chang'e. Oh iya benar, Chang'e juga ya. Iya, Chang'e bahkan dia pakainya ini ya. Oh, weakness finder. Weakness Finder ya sebentar. Jadi nge-skip langsung S Queen One, gak ada S Queen One yang dibeli. Dan yang aku sadari dari Homeboys adalah Matilda yang selalu mereka hilangkan. Seperti di match sebelumnya ketika berhadapan dengan Deus Vult pun Matilda ada di 3 fase ban yang mereka mainkan. Dan ada Baxia untuk last banning di fase ban pertama The Ohio Brothers. Dan Homeboys mereka akan mempersempit ke arah mana lagi? One-one-nya terbuka nih. Banyak banget ya, ada One One, ada Nolan. Tapi kalaupun mereka melepas hal tersebut, ingat. Kemarin Povius ada buat Homeboys. Iya. Kalau ada Hero Dash, lebih nyaman lagi mereka pakai sekarang. Wah bener juga. Masalahnya ini kalau misalkan One-one-nya di first pick sama The Ohio Brothers ya ini bakal lebih nyaman lagi untuk menggunakan Povius. Tapi The Demonic Warlord ini record the most damage taken. Jadi bener-bener menjadi sandbag ya dengan 370.000 di M-Series. Dengan Povius di game pertama yang melawan Disfold kemarin. Nah, dan dengan adanya One One yang terlepas, Nolan yang terlepas, kemungkinan besar Povius ini bakal main juga sekarang. Iya, dan first pick apa yang akan diambil ternyata Valentina. Oke. Wow. One-one-nya kayaknya juga nggak jadi prioritas ya untuk The Ohio Brothers nih. Bener. Valentina first pick Om. Valen first pick menarik sih, menarik banget. Karena kita berpikir Nolan ada One One, ada 2 Hero Dash yang powerful banget untuk bisa menangin, apalagi One One. Tapi dilepaskan dan Joy diambil bersama dengan Faramis juga. No One One, no Nolan, no problem. Ini sengaja nggak sih Homeboys? Silahkan nih pakai One Nolan kita buka, tapi bisa aja nantinya di ban. Tapi masalahnya di Homeboys habis ini pick lagi, walaupun ini udah ada Faramis sebagai mid lane. Tapi aku suka sih, kalau mereka ambil Joy dengan Faramis sekarang, mereka bisa ambil Povius nanti, ban Esmeralda. Lebih aman untuk ditaruh di XP lane. Yap, iya. Iya kan, daripada mereka ambil sekarang. Iya, ini masa mereka bisa pick kan? Faramisnya bisa diambil. Bener juga, wah ini tricky ya. Tapi Nolannya masih tidak gentar, akan diamankan untuk best player one. Waduh, ini semakin terplot twist lagi nih kita nih. Ya dan Wadaw. Gilda antisipasi untuk pergerakan dari Joy tentunya di early game. Dan sekarang pick terakhir di fase pick pertama untuk Homeboys. Apakah akan membuka Povius ini Om? Mau Povius kah sekarang atau ambil satu Marksman dulu ya? Kalau aku ngeliat Povius ini punya potensi besar. Waduh. Tapi no Povius ternyata. Mungkin melihat dari kekalahan Povius kemarin juga. Yang memang butuh waktu, butuh item juga. Dan lumayan dependable ya dengan item. Yap. Dan kemarin juga kan memang 2 kali digunakan emang ada di tangan dari Warlord. Sedangkan sekarang Warlord udah ada Faramis gitu ya. Mau nggak mau ya akan dilempar ke XP. Cuman magic damage-nya udah cukup sih. Ada Joy, ada Faramis juga. Dan mungkin udah bakal melupakan atau menyingkirkan Povius terlebih dahulu ya. Karena ini juga menjadi match penentuan mereka. Benar. Tapi mereka masih belum punya EXP sih. Iya Jadi sih. sebenarnya masih terbuka. Untuk masih munculnya kembali Povius. No Ixia dulu. Marksman sedang dibuang. Lagi diblokir untuk Marksman. Ya, semakin mempersempit lagi pastinya pilihan hero untuk gold laner. Dengan gak ada Ixia, Bruno, One sebenarnya masih available. Dan apakah The Ohio Brothers yang akan mengamankan One-nya nih? Atau justru bakal ada di Razel ya nanti dari One-nya. Karena mungkin kalau ngelihat dari The Ohio Brothers mereka nggak
yang mau langsung komit ke arah ngambil 1-1 ya, takut tadi tiba-tiba ada Fovius XP kan. Betul. Dan ini juga masih lumayan banyak ya sebenarnya untuk pilihannya. Di ban aja. Jadi awalnya di ban aja. Resikonya tinggi ya. Ya, munculnya Povius, terus 1-1 juga cukup tipis ya kalau diambil dengan TOP. Jadi kalau mereka mainin 1-1-nya itu ada Valentina, ada Nolan, mereka gak bakal punya badan yang cukup nanti. Penting mungkin untuk dia masih tersisa ke arah Beatrix dan juga Brody ya. Betul. Buat jadi opsi, setidaknya dia bisa secure lah atas kejaran-kejaran yang bisa dilakukan oleh Chibi nantinya. Oke, last ban. Untuk Homeboys, kalau mereka mau tutup satu marksman lagi, mereka bisa ambil satu Brody misalnya. Atau Cloud-nya mau diambil juga bisa. Wah, ini Cloud juga jadi sebuah opsi yang cukup baik ya. Bahkan buat bisa jalan dengan jauhnya, bisa ikut dalam fight-nya juga. Namun last ban yang dilakukan oleh Homeboys adalah Brody. Iya, pastinya membuka satu marksman juga yang masih dalam on metanya yaitu Cloud. Dan apakah akan juga dihilangkan oleh The Ohio Brothers untuk di fase banning kedua mereka? Ya, kalau di ban nih ya, misalnya Cloud-nya di ban, berarti ini sudah 5 marksman ya. Kalau kita lihat di ban semuanya. Ini semakin minim lagi nih untuk Zia sama Raizo. Dan sama-sama nggak prioritasin gold lane soalnya ya. Iya. Wow, akan menjadi match up yang sangat menarik nih dengan banyaknya marksman yang bermunculan di fase banning. Tapi ternyata Khalid last banning dari The Ohio Brothers. Oke, mereka nggak mau ada combo Wombo, Minion, Fury, Raging Sandstorm ya. Yep. Tuh combo yang lazim banget ya kelihatannya. Belum lagi kalau ditarik dengan Shadow Stampede, terkena knock up ke atas, ada Rhythm of J, Electrifying Beats. Ketempelan semua itu. Ketempelan. Sinerginya masuk ya. Tapi kayaknya dari The Ohio Brothers mainnya udah lepas banget sih. Mereka udah punya vibes yang positif banget. Kelihatannya main nothing tulus pastinya. Tapi untuk hero keempat yang akan diambil terlebih dahulu untuk Homeboys, mereka butuh gold laner, mereka butuh XP. Cloud. Ada Cloud. Terus juga hero yang cukup oke ya sebenarnya buat Razel. Kita lihat di MPLMO itu Iritel. Banyak dipakai sama dia. Bahkan sebelum Iritel masuk meta juga di Alter Ego X, Razel udah sering banget memunculkan Iritel dan Moskov bahkan. Tapi jangankan itu ya, Benedetta juga dipakai sama dia kan dulu. Iya. Di gold lane. Dan apakah akan ada fighter gold lane untuk Homeboys? Itu yang kita nantikan juga. Dan dengan ada Rizla untuk pick keempat dari Homeboys, The Ohio Brother. Apa nih yang akan mereka pilih? Karena mereka punya kesempatan untuk memilih gold lane terlebih dahulu. Harus ya. Karena ya udah last picknya nanti ditutup dulu sama Homeboys. Dan wow, justru ternyata tiba-tiba bukan pakai marksman ya. Harit Gold beserta Tamus yang akan berada di tangan dari Mielo. Oke, jadi mereka punya badan ya. Mereka akan mengandalkan Tamus dengan cukup lama nanti. Dengan Vengeance-nya, dengan adanya Inferno juga. Betul. Dan ini lebih untuk membiarkan ada space. Biar Nolan-nya nanti bisa geraknya enak untuk bisa mendapatkan Retribution. Ya, dan yang pasti dengan adanya pilihan ke arah Harit sebagai gold laner dari The Ohio Brothers, ini akan membuat Razel harus menggunakan hero marksman yang cukup kuat di early game-nya. Karena pressure dari Harit early game benar-benar besar banget karena marksman. Ya, level 4 itu udah ngeri banget dengan Summer Force-nya. Bakal bisa memberikan pressure yang langsung, bahkan bisa ada solo kill yang tercipta nanti. Dan benar, Iritel yang diambil oleh Razel. Salah satu hero comfort untuk Razel juga. Ya, pilihan hero yang memang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dan juga bisa mengantisipasi dari semua serangan-serangan skill yang dikeluarkan oleh Harit sebagai ability power carry di area gold lane. Wow. Tapi untuk dari hero nyaman sih yang udah dipakai sama Homeboys. Comfort pick ya? Comfort pick banget sih. Mereka udah bukan waktunya untuk coba-coba lagi nih. Joey juga salah satu hero terbaik untuk Chibi. Yep. Setuju. Oke, seperti apakah nantinya eksekusi dan mampukah dari The Ohio Brothers setidaknya untuk bisa mengamankan satu kemenangan saja di fase grup ini? Karena ini adalah last match mereka di group stage yang akan menentukan juga nasib dari tim perwakilan Indonesia kita, Geek Fam. Kalau ngelihat dari tim comparisonnya, ini terlihat dari Homeboys ada keunggulan. Iya, dari Homeboys mereka unggul, mungkin dari damage potential mereka ya. Tapi kalau dari sisi crowd control, ini TOB mereka cukup banyak. Mereka punya Valentina dengan Terrify-nya. Mereka bahkan punya Hilda untuk memberikan pressure di early. Menurutku, dari Homeboys mereka harus berhati-hati untuk melihat pergerakan dari Super Shock di awal. Ya, dan inilah dia untuk match ketiga di hari terakhir M5 Group Stage. Dan tarian terakhir juga untuk The Ohio Brother beserta dengan Homeboys.
Dan ini berarti menjadi, wah tapi lihat Super Shark udah mulai kecicil sepertinya karena respon dari Chibi yang udah mulai diganggu, udah langsung dibantu dengan hadirnya dari Zorn. Dan kalau berkaca lagi nih di M4 ya, dari tim North America juga kan, The Valley, bahkan mereka sempat masuk ke babak playoffs Betul. di posisi 78 nih. Iya, dan memulangkan Todak juga untuk di knockout stage-nya. Tapi kali ini terlihat, wow ada flicker yang dikeluarkan tapi belum connect untuk menangkap Super Shark yang kehilangan cukup banyak HP. Ya, yang di lower kemarin ya, pulangin Todak. Tapi ini dia, di mana pressure dari TOB ini masuk terus-terusan loh. Tamusnya gerak, Hildanya juga gerak. Ya, bahkan mereka sadar ya untuk memberikan pressure tambahan. Tapi terlihat best player one, ternyata first blood-nya didapatkan ke arah Hun dengan Arcane Shot yang dikeluarkan ke arah Chibi. Wow, itu tadi sebenarnya dari best player one udah ketarik Shadow Stampede ya. Iya. Cuman yang kita tahu bagaimana mobilitas dan juga efektivitas dari best player one dengan Nolannya. Aktif ya Bun? Ya selain daripada aktif, kalian bisa lihat ya sebenarnya di minimapnya sih itu setelah di atas detik yang ke-30, Tamusnya langsung gerak ke orange. Ya. Itu Hildanya langsung gerak ke purple buff-nya. Sementara best player one masih nunggu kan, begitu dia punya 2 buff, akhirnya dia join untuk ke purple buff juga. Dan kita melihat adanya gap gold-nya. Ini sampai dengan di angka 1000 untuk di menit yang pertama kedua. Wow. Jadi ini cepet banget untuk gap gold-nya, apalagi tadi level 2, lawan level 4. Iya, dan kalau ngeliat Nolan juga masalah farmingnya cepet banget. Yes, Nolan udah level 4, ya kan. Joy-nya masih level 2 sekarang. Sebenarnya kalau ngelihat match up antara Nolan sama Joy sama-sama cepet sebenarnya Sama-sama ya cepat farmingnya. bener. Tinggal siapa yang bisa ganggu siapa ya kan. Iya. Dan sekarang yang mengganggu TOB jelas. Udah Hilda soalnya. Dan juga Tamus udah ada tadi. Hilda dan ternyata Tamusnya juga aktif. Bukan Tamus yang diam di lane farming, dorong. Enggak, ini yang lebih aktif buat ngerecokin aja dia langsung Gak ganggu. brawl di buff. dia ya. Iya, tapi by the way ada Daddy Hood yang tadi tertangkap oleh kamera juga nih yang langsung menyaksikan anak-anaknya Daddy. untuk match terakhir mereka nih. Daddy kemarin janji mau ngasih jaket homeboys gitu. Bisa ya, nanti kita langsung DM aja ya kalau gitu ya. Tapi keren banget loh. Iya loh. Dan anyway untuk di menit yang pertama, bener banget tadi yang Om Awas sempat mention ya, 1000 gold keunggulan didapatkan oleh The Ohio Brothers berkat pola permainan yang agresif banget ke jungle dari Homeboys. Ya, itu cuman kita melihat dari purple dengan orange ya. Kita belum melihat bagaimana di goldnya nanti. Ketika Haritnya memang sekarang masih sama levelnya, itu masih baik-baik saja. Begitu level 4 duluan Haritnya, satu zaman Force jelas akan memukul mundur Iritel. Karena Iritel hanya akan mengandalkan heavy crossbow untuk kabur, untuk keluar dari zona zaman Force. Yap. Dan wih, wah. Semakin keren ya. Marshall sudah menandakan bahwa game segera berlanjut. Iya, dan masuk kembali kita untuk di game yang pertama match ketiga antara The Ohio Brothers versus Homeboys. Dan pressure yang begitu besar ini selalu ditekankan oleh teman-teman dari The Ohio Brothers. Ya, dan kita bisa melihat sekarang bagaimana freezing lane juga ada di gold lane. Harit ngebelakangin, Iritel hanya bisa bertahan di belakang taruhnya. Ya, ini awal yang baik sih ya dari The Ohio Brothers. Bagaimana rencana juga berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dan yang perlu diperhatikan ini Hun juga bisa membantu nanti untuk initiate karena ada minion Fury yang bisa diinisiasikan juga. Sehingga Turtle yang pertama pun bisa diamankan. Ini ngebuat dari The Ohio Brothers semakin unggul lagi Om. Ya, dan bahkan untuk di area bottom lane juga udah unggul level duluan kan. Kerjanya meskipun memang bisa dikejar sekarang. Tapi dari di Ohio Brothers mereka juga sudah mulai unggul. Secara level mereka gak akan bisa, dari homebase ya mereka gak akan bisa terlalu keluar dari zona mereka sekarang. Namun ada pertukaran ternyata. Yang menarik adalah Chibi juga cukup nakal untuk crossing, untuk ambil orange lawan. Dan menjadi keuntungan tersendiri ya, meskipun kali ini terlihat ada power partners yang coba untuk dikeluarkan ke arah Zorn yang hampir saya bisa terpick off. Karena mau nggak mau itu yang harus dilakukan sama Chibi nggak sih? Karena sekarang posisinya lagi under 2 level tapi Sepat bakal coba untuk masuk. Ya, kembali ada pertikaian di area orange buff, berhasil tetap mendapatkan untuk orange buff yang ternyata dipegang oleh best player one dan kali ini kembali disengage. Ya, berarti masih imbang ya untuk tadi, untuk di menit. Pertukaran saja ya. Ya, menit 2 sampai 4 masih cukup berimbang juga. Electrifying Beats masih ditempel juga dengan Hilda. Ini Super Shark benar-benar mengganggu banget. Karena Chibi gak bakal diberikan keleluasaan untuk bisa menyeberang kembali. Karena Dihantuin ya. benar, tanpa kehadiran Chibi, TOB mereka akan enak untuk bisa menangin nanti untuk duelnya di EXP dan juga di Go. Karena kalau berbicara tentang line up-nya juga minim sisi untuk menghentikan laju dari Joy-nya ya Om. Jadi mau nggak mau ya ganggu aja.
Ya, tapi lagi-lagi kembali menyerang karena Zorn yang terlihat cukup banyak HP yang terkikis best player Van bahkan yang berhasil dieksekusi. Super Sharks mencoba melarikan diri. Masih ada beberapa shit yang diaktifkan dan masalah double kill dikantongi oleh Warlord. Mencoba mencari pertukaran dengan Mielo yang sudah join ke dalam team fight-nya. Memberikan kill side-side ke arah bagian depan dan berhasil mendapatkan pertukaran dengan Warlord. Wow, itu ada bala bantuan dari satu buah Netherrealm yang akhirnya membuat dari Homeboyz ya lebih kuat lagi untuk fight-nya ya. Belum lagi masih ada Mielo juga yang meninggalkan HP lane dia untuk langsung join ke team fight-nya. Jadi kelemahan dari di Ohio Brothers sekarang, mereka kalau overextend, kita bisa melihat punishment dari Homeboyz bakal selalu ada. Mereka masih tetap bisa pukul mundur dan TOB mau gak mau, mereka harus bisa cepat untuk bisa recover dengan adanya backupan yang lain yang bisa masuk. Seperti EXP yang tadi bantu, jadi mereka masih secara kuantitas masih sama di sana. Dan AoE-nya juga kuat banget ya dari Homeboyz. Tapi masalahnya untuk di kontes Turtle kedua, perbedaan dua level antara GB dan juga best player One ini akan cukup merepotkan dan Turtle kembali menjadi milik The Ohio Brothers. Ditempelin terus tapi ya match up antara Harit dan juga Iritel ya bisa dikatakan Harit masih menang pun ya. Iya menang di awal kan level 4-8 ini bisa dipegang sama Harit juga. Maksudnya beda urusan kalau misalkan Brody yang ketemu match up di lane-nya kan. Maksudnya tadi Brody di-ban sendiri sama Homeboyz-nya. Iya, tapi terlihat Raizel dilindungi dengan adanya Netherrealm dan berhasil menghindari dari Super Shark. Meskipun di bagian top lane sana tertangkap penalty zone mencoba untuk counteran Inferno. Berusaha menahan semua damage yang masuk dengan ada Vengeance yang diaktifkan. Tapi lihat Chibi dipaksa mundur meskipun Mielo kehilangan cukup banyak HP dan hampir saja ada damage dari penalti yang hampir mendapatkan dirinya. Dan kali ini kembali Chibi 1v1 dan jerat play oleh Mielo. Wow, itu sekuat itu Tamus hampir tumbang dengan adanya defense tapi Raizel. Ya kembali Waduh. goal lane yang terus-menerus diberikan pressure dengan 3 member yang terlihat di sana. Zia menahan semua damage yang masuk. Tapi dengan zaman force menyulitkan sekali Raizel untuk melarikan diri. Dan sekarang memang ada pertukaran, tapi masalahnya satu turret didapatkan oleh Ohio Brothers. Wow, itu outplay dari Mielo tapi lihat Warlord-nya ditempelin dan wah, Ohio Brothers dari unggul dari awal ini gak ngasih kendor loh. Iya, hampir kendor tadi. Hampir? Tapi ternyata ada miskalkulasi yang dibuat oleh GB dan ingat dia itu adalah jungler. Dan jungler penting banget untuk tidak terpick off di menit-menit awal. Dan dengan satu miskalkulasi, tumbangnya juga GB. Ini di follow up dengan tumbangnya di lini yang berbeda. Bottom turret diambil oleh TOB. Ya dan lagi-lagi ya, ini pressure nggak berhenti-berhenti ditekankan oleh Super Shark. Karena dia selalu berada di area jungle dari Homeboyz. Warple buff yang menjadi tujuan selanjutnya, tapi sepertinya akan direlakan oleh Ohio Brothers. Dan harusnya ini masih bisa dimiliki oleh Homeboyz ya karena lihat bola bantuan buat secure purple buff sepenting itu loh. 5 orang semua di situ. Rame banget Rame. Iya, dan dari di Ohio, sekali lagi mereka tidak boleh terlalu overextend. Memang mereka sedang unggul gold sekarang, tapi unggul gold mereka juga belum yang terlalu jauh. Jadi kalau mereka sampai ada misstep, mereka overextend, tetap punishment selalu ada untuk mereka. Masih bisa dikejar harusnya. Dan tapi ya ini best player One yang ternyata juga bisa menghancurkan satu inner turret. Entah kenapa dari Homeboyz kayak mereka mencoba untuk gak ada pertukaran loh. Iya, dan bahkan lagi-lagi Raizel, Waduh. Flat Revive Effect yang langsung kembali menghilangkan nyawa dari Raizel. Sementara di bagian lain, kembali turret didapatkan oleh The Ohio Brothers. Tapi tetap sih, ayo Ohio Brothers. Biar Geek Fam lolos. Ayo, ini awal yang bagus ini angin segar sekali pastinya untuk kira para penikmat e-sport di tanah air. Karena sesaat lagi juga di mana Turtle yang ketiga akan segera disecure dan perfect Turtle. Objektifnya ditabung lagi. Ini semua pressure-nya ada di Super Shark juga. Di mana open vision dari Super Shark berhasil berjalan dengan manis. Terus juga mereka akhirnya memiliki Mielo yang sudah join dari tim fight-nya. Jadi mereka sudah punya 2 badan besar di garis depan. Tinggal bagaimana nanti, apakah memang item-item dari Homeboyz ini cepat untuk bisa mengejar ketertinggalan? Iya, dan yang sejauh aku lihat ya, ini Zorn belum ada recall-recall sama sekali nih Om. Berbeda dengan Zorn yang kita tahu. Tapi kali ini Minion Fury yang kembali dibuka, Zia yang tertangkap. Netherrealm bahkan diaktifkan dan ternyata Zia yang terpick off. Wah ini informasi mahal sih, ini banyak banget research ultimate yang tadi keluar buat numbangin ke arah Zia. Dan ini adalah momen yang bagus banget buat The Ohio Brothers bisa melakukan engagement. Apalagi kalau memang best player One bisa dapetin satu instant. Ya, dan ada yang didapatkan pula dengan Warlord yang kembali di pick off. Dan kali ini bahkan Super Shark mengganggu ke area bagian jungle Homeboyz dengan turret mid lane outer yang berhasil didapatkan The Ohio Brothers. Wah, ini item defense buat di Ohio. Ini rata-rata mereka udah jadi semuanya, hampir semua. Bahkan dan lihat dengan Chibi sedang dikejar juga dan harus menggunakan retribution dia untuk kabur. Ya, tapi damage dari best player One, lihat gauge-nya ke arah Zorn. 2 bar HP langsung terkikis dan kembali dengan 3000 gold lead. The Ohio Brothers
terus-menerus menekan Homeboys. Yap, dan dari Orange Buffalo juga udah mulai terinvasi dan bahkan di arah bottom lane Zia ini dibiarin aja. 2 versus 1 harusnya bisa diinisiasikan. Cuman kayaknya dari Homeboys juga nggak mau ngambil resiko terlalu banyak ya. Ya, dari Homeboys mereka harus nunggu ya sekarang bagaimana item dari Razel mungkin harus selesai cepat. 2 item ini memang bisa jadi penunjang yang pertama, tapi masih kurang kalau melihat dari item defense yang selesai. Ada Blade Armor, terus juga itu sudah ada Steel Like Plate dengan Radiant Armor yang dibeli sama Super Shark. Jadi tanker-tanker dari The Ohio Brothers, mereka sudah bisa menelan Heavy Crossbow dari damage-nya ya untuk sementara. Jadi satu item misalnya Melvic Roar itu baru bisa lebih efektif. Ya, tapi Chibi terlihat melarikan diri, terkena efek stun dan langsung dipanis kembali dengan damage dari Fracture yang begitu besarnya. Best Player One membuat Lord pertama untuk kali ini dipegang oleh The Ohio Brothers. Oke, dan harusnya ini akan menjadi free Lord untuk The Ohio Brothers. Waduh. Dan ya, sekarang dari Zia-nya juga udah punya Holy Crystal. Nah itu banyak banget tadi itemnya. Iya. Starlim Set tadi udah punya, ya kan first itemnya dia. Terus second item tadi udah jadi juga tadi ada. Ini- Terus Holy Crystal, third item. Ini Super Shark-nya bawa Petrify ya? Iya, Petrify. Petrify. Makanya tadi pas dia pakai Art of Hunting, dia Langsung nge-Petrify. Damage Fracture-nya masuk semua. Fracture-nya masuk, ya. Kena Ghost basic attack juga tadi. Berarti ini ofensif banget ya, bukan yang lari-lari pakai sprint, ya ngepok-ngepok kabur. Dia tahu follow up damage-nya cukup. Ya, ini lebih larinya pakai skill ya, bukan yang pakai spell. Iya, masalahnya sekarang 6.000 gold lead di tangan The Ohio Brothers dengan Lord pertama di bagian bawah yang masih belum tersentuh. Memudahkan Ohio Brothers meruntuhkan semua inner turret dari Homeboys. Lordnya belum jalan sampai inner turret, tapi inner turretnya udah kebuka semua. Nah, ini kehadiran Zia sebenarnya. Karena damage dari Zaman Force itu lumayan, apalagi untuk di awal yang menang damage, menang item, efek slow dari Zaman Force ini akan sangat berfungsi banget untuk di Ohio Brothers. Oke, dan Trillion Push sebenarnya bakal coba untuk dimaksimalkan oleh The Ohio Brothers karena Lordnya sudah mulai masuk. Ya, Council Play sudah mulai dilakukan, Netherrealm sudah mulai dibuka, Minion Fury karena bagian depan dengan Flicker dikeluarkan, tapi lihat! Damage yang dihasilkan oleh Chibi berhasil menghilangkan nyawa dari Mielo. Sementara Lord berhasil dieksekusi juga dengan beberapa HP dari best turret yang tersisa. Yap, setidaknya masih bisa dipertahankan juga dan bahkan mendapatkan satu buah kompensasi yaitu Mielo-nya yang berhasil untuk ditumbangkan. Dan kalau berbicara tentang late game nih, asuransi dari Homeboys juga ada Razel. Tapi mau nggak mau kan Razel harus maju dan itu bisa jadi zona bermainnya Zia. Yap, setuju. Itu jangan sampai kena ke Zaman Force ya makanya. Cuman ya, dari Homeboys ya PR mereka ya sekali lagi ini Chibi gak ada space. Yang biasanya kita tahu Joy misalnya bisa split push. Ya, Sekarang setiap kali dia sedang melakukan split push, ada 3 orang yang menghantui dia langsung. Bayangannya banyak dia, bukan cuma satu. Maksudnya Super Shark-nya juga ngejarnya cepet banget kan. Yang kita tuh mobilitas dari Joy itu kan juga tinggi ya kan. Yes. Tapi ini pengen kejar-kejaran terus nih. Ya, atau satu winning condition tambahan untuk Homeboys sekarang nih. Kita tahu tadi dari di Ohio Brothers, mereka langsung nabrak bersamaan. Nah, ketika mereka menabrak, Minuan Fury itu harus ready. ya, dan kali ini lihat inisiasi coba dilakukan, fokus ke Warlord, masih ada Netherrealm yang coba untuk dibuka. Di belakang sana Minion Fury memberikan backup kepada Super Shark yang sekarang Super Shark-nya dipanis. Mencoba mendapatkan player kedua karena sempat pun down, tapi best player one somehow dia masih bisa selamat. Itu tadi memang usaha dari Super Shark untuk masuk ke lini paling belakang ya. Tapi setidaknya base turret hancur dan ternyata yang diutus buat split push ada Razel. Ya. Bisa jadi Razel yang memang bisa jadi distraksi lah ya. Tapi Razel juga harus berhati-hati karena dia itu damager utama buat Homeboys. Kalau sampai dia terpick off akan sangat sayang sekali untuk defense-nya, nanti akan kurang power untuk Homeboys. Masalahnya yang bakal ngejar ke lane jauh pun banyak ya, men. Banyak banget. Itu yang bakal cukup merepotkan untuk player-player Homeboys yang melakukan split push, tapi Lord kedua akan segera hadir. Ini mobilitasnya soalnya cepet-cepet banget nih di Ohio nih. Ya kan? Bisa ngedes-ngedes tuh semua. Mielo bisa kejar Super Shark apalagi. Hunnya bisa pakai Arcane Shade juga. Dan setup ke arah Lord yang sudah ter-enhance kali ini sudah mulai dilakukan. Dalam keadaan unggul, The Ohio Brothers harusnya cukup confident untuk bisa mengeksekusi Lordnya. Namun Homeboys, mampukah mereka mengkontes atau justru mereka harus defense dulu nih? Karena wave minion juga udah mulai harus diperhatikan. Nah ini lebih ke defense untuk Homeboys sekarang. Karena kalaupun mereka harus coba untuk kontes di depan sana, besar kemungkinan mereka akan kalah. Jadi ya dengan bantuan base, dengan tambahan damage dari turret juga, ini better mereka untuk defense sekarang dan sembari menunggu sekali lagi ya. Minion Fury yang dipersiapkan knock up ke atas, mereka bisa follow up dengan heavy crossbow. Iya, tapi jujur ya, jika tim fight 5 melawan 5, power dari hero Homeboys ini benar-benar kuat banget. Apalagi dengan dari Netherrealm sama Minion Fury. Yep. Jadi memang penting banget untuk bisa
memecah belah sebenarnya. Jangan sampai di Ohio Brothers mereka bisa kumpul 5 juga dan masuknya secara berbarengan. Karena satu nih sebenarnya Super Shock. Dia itu kan bukan pakai sprint, tapi Petrify. Jadi jelas kalau dia buka dia bisa dipunish di tengah. Dan sekarang lihat dengan dia 5 member The Ohio Brothers coba untuk engage karena Warlord terlebih dahulu membuka Counter Inferno, tapi di bagian belakang sana Minion Free Kopian yang gagal mendapatkan 1 member yaitu Chibi masih bisa berlarian dengan Electrifying Beats-nya, tapi lihat damage yang masuk terlalu sakit. Chibi pun down, Rezel hilang, membuka kesempatan untuk The Ohio Brothers fokus ke arah base karena sekarang bahkan menuju ke arah wipeout, hanya Warlord saja yang disisakan untuk hidup dan The Ohio Brothers mengamankan game yang pertama. Wow, pembukaan match ketiga yang begitu manis. The Ohio Brothers betul-betul memberikan sebuah kejutan bagaimana mereka berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama. Dan apakah akan bisa menjadi 2-0? Karena ini akan menjadi harapan bagi Geek Fam juga. Ya, itu yang kita nantikan pastinya karena memang satu kemenangan lagi di tangan The Ohio Brothers. Geek Fam dipastikan langsung ke babak knockout stage. Ya, dan bahkan menjadi peringkat pertama. Peringkat pertama grup Dari D. grup D. Oke, wow, deg-degser ya. Wow. Padahal yang main bukan tim Indo, tapi kita yang deg-degan juga. Cuman, wah ini ya tampang dari wajah-wajahnya cukup ceria. Mainnya lepas banget sih, jujur mereka kelihatan kayak tidak under pressure. Iya. Tapi apa yang terjadi dengan Homeboys ini, mereka udah dapetin hero nyaman semua loh rata-rata. Ya, menurutku pressure-nya justru ada. Iya. Justru ada di Homeboys sekarang karena mereka terlihat bermain dengan sangat berhati-hati sekali. Oke. Dan bahkan di menit awal gangguan ini berhasil tadi. Jadi dari The Ohio Brothers mereka dapetin purple buff-nya, mereka nge-pressure agar Chibi nggak jadi cepat. Dan tanpa adanya pressure dari Chibi, ballplay aman. Iya benar. Level bisa unggul tadi, Zai-nya unggul item sejauh itu. Dia tinggal taruh sama force team fight-nya selalu bisa diinisiasikan. Dan juga dari best player one-nya juga free kan. Dependent banget sama purple buff dan selalu dapetin purple buff terus dia bisa engage. Dan ya, kita akan melihat siapa yang akan kita nobatkan menjadi most valuable player akan jatuh kepada siapa? Itu dia adalah Super Shark. Ya. Hilda ya. Dengan Hilda yang digunakan Petrify dan memang penggunaan Hilda ini berdampak positif untuk di menit pertama tadi, Om. Yes, di awal yang membantu, apalagi spellnya ya. Betul. Spellnya Petrify. Cukup unik ya sebenarnya ya. banget ya. Tapi itu dia tadi, satu kali stun, dipencet Petrify-nya, temen-temennya datang semua juga di belakang. Follow up-nya selalu ada. Itu buat bener-bener nge-lock Joy-nya kan. Khusus Joy-nya kan Joy. Kan Joy sekarang kan nggak bisa immune. nggak bisa immune Nggak makanya. bisa immune pas lagi Rhythm of Joy ya. Kecuali Makanya. Electrifying Beats di tempo yang keempat. Makanya dia harus nyari momen banget kan, makanya dari tadi dapat kan. Ya, dan ini dia untuk highlight kita di mana terkena first blood bagi Chibi membuat dia tidak bisa memberikan tekanan kepada The Ohio Brothers. Dan pemain-pemain dari The Ohio mereka ternyata bermain dengan sangat agresif dan cukup leluasa. Dari Zia yang bisa dapetin plantingan gold dan bahkan menangin untuk landing, dia nge-freeze di bagian bottom dan miskalkulasi yang menurutku juga cukup fatal. Karena Mielo itu udah dengan darah yang setetes tadi masih sanggup untuk keluar sebagai pemenang dari duel 1v1. Dia yang dikejar tadi. Lanjut sudah habis, Inferno sudah habis, dan ini dia proses di mana Petrify-nya juga kena dan di belakangnya disusul ada Tamus, ada Nolan dengan fracture-nya juga. Dengan one shot langsung tumbang juga untuk Chibi. Dan team fight yang kita bahas tadi, bagaimana Minion Fury yang harus bisa di set up oleh lawan, itu gak jadi sama sekali tadi. Yep. Untuk Homeboy, set up mereka terlihat terpisah-pisah dan bahkan Minion Fury-nya itu keluar terakhir waktu Chibi tumbang. Iya, dan kuncinya juga ada di Purify-nya Zia kan. Yep. Di saat ada counter initiate antara NetherRealm dan juga Minion Fury, jadi Purify. Ya, dan itu membuat susah banget. Dan Minotaur yang diambil, dipakai tadi, seakan-akan belum bisa berbuat terlalu banyak. Iya, dan mungkin pemilihan Joy yang dibuka oleh Homeboys ini udah terbaca juga sama The Ohio Brother. Dan dengan draft yang mereka bawakan early game, menit yang pertamanya udah leading 1000 gold itu. Ya, itu penting banget ya. Apalagi dapat first blood juga dari Joy. Iya. Dari Chibi junglernya udah dari sana udah mulai langsung snowball. Kita melihat bagaimana best player one, dependent dengan purple buff. Oke. Selalu dapetin purple buff-nya dia. Gak ada gangguan sama sekali untuk best player one. Dengan assassin emblem juga. Dia mainin trail-nya, adaptive attack. Ya, damage-nya besar banget. Yap. Burst-nya ini rata-rata hampir burst semua kan. Kecuali ya Harit. Tapi Iya. untuk Harit sendiri ya satu Starlium, nextnya dia Feather of Heaven, terus dia punya Holy Crystal. Ya. Itu sangat mendukung sekali untuk magic damage. Dan kita bicara soal magic damage, siapa yang punya untuk defense item magic dari Homeboys?
hanya ada di Terizla dan juga di Minotaur, dan kita tahu dari dua hero tersebut pun ini sangat susah untuk tiap kali lagi membuka ke depan langsung ditangkap dengan Hun kadang-kadang. Karena Iya. Terrify kan, Karena gara-gara melee. Terrify, fracture-nya jadi masuk semua tuh kakinya kebeset-beset ya kan. Cuman domino effect yang dimana awalnya tadi Chibi kena first blood itu harusnya bisa dihentikan tadi di saat dari ada Ohio Brothers-nya udah mulai tilting tuh. Tapi ternyata ada miskalkulasi dari Chibi lagi yang akhirnya domino efeknya berlanjut. Yes, ini banyak banget ya. Cukup one-sided kalau kita bisa bilang tadi. Dengan Perfect Turtle, dengan Iya. Lord semuanya yang diambil, TOB. Dan bahkan untuk ukuran purple buff-nya itu beda 10 ternyata. Iya. 13 dan hanya memberikan 3 untuk Homeboys. Benar-benar dominasi sejak di awal-awal game yang membuat Chibi sempat tertinggal 3 level bahkan di bawah best player one. Ya, dan Hun bahkan tidak tersentuh sama sekali. Dan kita akan melihat untuk Rich Guy-nya dipegang Zia memang. Karena gak ada bantuan yang bisa diberikan Homeboys ke bawah. Nge-freeze lane, membuat sulit. Razel yang gak bisa keluar dari sana dan bahkan Razel di-dive in 4 pemain sekaligus tadi. Iya, dianya free ya. Free banget Free tadi ya. banget dan ya The Carry memang ada di best player one. Dari awal yang nge-follow up damage dari inisiasi ataupun ya jungle-jungle yang ditemenin terus nih dari Chibi dan Super Shark ya best player one. Oh ya, dan ya jelas ini Mielo dan Super Shark ya yang selalu bisa bekerja sama untuk menutup. Ini ada di mana sebenarnya Chibi-nya? Ketika Chibi ada di orange yang nge-cover nanti Mielo. Kalau dia ada di purple tadi yang nge-cover itu adalah Super Shark. Sandbag-nya memang di sepat, tapi sepat jarang kita melihat memberikan bantuan juga. Sekalinya memang ada bantuan, itu all in banget ya. Penalty zone dipakai, Minion Fury juga dipakai. Semua sudah keluar. Satu, tadi sempat tumbang tadi kan si Zia ya. Iya. Zianya sempat tumbang, tapi source skill-nya udah habis, dan ditabrak balik sama di Ohio Brother. Dan memang dengan draft yang dibawakan oleh The Ohio Brother ini merupakan wajah baru juga sih. Dengan pilihan-pilihan hero mereka yang lebih menekankan untuk membuat Homeboys pusing nih. Mau memberikan backupan ke arah Razel yang dari segi power kalah power sama Harit. Atau mau memberikan backupan ke arah Chibi. Ya, tapi sekali lagi, Iritel memang udah turun banget dari sisi Ya. powernya Iya. ya. Dan dengan masuknya Iritel juga melihat lawan di depannya adalah Harit, ini berarti dia butuh bantuan. Betul. Dan ternyata gak ada yang datang sama sekali di lane dari Razel. Itu juga padahal sebenarnya dari segi gold lane-nya di pick terakhir banget ya. Iya. Tapi ya 14-6 gamenya juga cukup cepat dari The Ohio Brothers. Berhasil untuk bisa mengamankan satu kemenangan di game yang pertama. Dan kalau kita lihat juga best player one dan juga Hun ini saling bersinergi banget untuk ngasih damage. Sedangkan best player one dengan Mielo-nya juga hadir untuk bisa mengganggu. Jadi kelihatan banget ini The Ohio Brothers mainnya lepas. Nah ya, invasinya jalan terus Iya. ya. Nge-raid terus, masuk ke jungle musuh nih. Ambil-ambilin semua yang kecil-kecil tuh, ijo-ijo tuh. Mana cepet banget kan Nolan. Ya Nolan cepet, Amos juga lempar setnya larinya kenceng ya. DPS lagi kan ada dari corrosion setnya. Apalagi Super Shark-nya selalu nempelin Chibi kan. Iya. Chibi-nya nggak dikasih space sama sekali. Iya. Intinya pokoknya infonya ada dua ya, dari Mielo sama Super. Mielo itu buat yang map kiri, Super Iya. Shark itu di map yang kanan. Kalau kanan udah hilang, di purple udah hilang, nanti Super Shark-nya masuk buat nge-cover Mielo-nya juga. Jadi ada 2 lawan 1 tuh di sana. Itu dari tadi kayak gitu tuh, dari tadi tuh. Makanya jadi MVP tugasnya banyak ya. Banyak Tugasnya banget. Multitasking bener. Wow, tapi